Sekarang soal nomor 3. Kita minta limit P bukan dekati 1 ya. Limit P dekati P. Nah, biar kita gampang ngerjainnya, yang T di ujung kiri sama negatif P di ujung kanan kita kelompokkan jadi satu dulu. Jadi limit T dekati P tan T kurang tan P dibagi T di ujung kiri sama negatif P di kanan kita kelompokkan dulu jadi satu seperti ini. T min P tan T kali tan P. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar nanti di sebelah sini sama-sama punya T min P. Nah nanti mereka berdua ini semua ini kita buat jadi bentuk perkalian. Perkalian alasannya biar nanti ada rumus tangan yang bisa digunakan. Kalau ada komponen yang sama, bentuk penjumlahan atau pengurangan bisa diubah jadi perkalian. Caranya seperti ini. Jadi tulis dulu yang sama, yang sama T min P dikali. Nah dikali sesuatunya adalah hasil bagi. Jadi ini dibagi masing-masing sama T min P. T min P bagi T min P kan 1 ya. Ditambah ini semua kalau dibagi T min P kan jadi tan T kali tan P. Ini semua dibagi T min P kan jadi ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar ini bisa diubah jadi rumus. Kalau ada tan T kurang tan P per 1 tambah tan T kali tan P, itu kalau kita singkat pakai rumus, dia akan berubah jadi T min tangan T kurang P. Begitu. Yang di kotak ini kalau disingkat jadi rumus tangan T kurang P per T kurang P di bawah ya. Nah sekarang tangan itu bisa dicoret asalkan bagian belakangnya ada yang sama. Oh belakangnya T min P dan bawah ada T min P. Karena ada yang sama, berarti mereka bisa dicoret. Dan mereka kalau dicoret ya berarti sama dengan 1 jawabannya. Jadi tangan itu bisa dicoret kalau bagian belakang tangan ada yang sama. Oh yang sama T min P, ada yang sama T min P, ada, berarti bisa coret. Hasilnya jadi 1. Karena mereka sudah dicoret ya. Nomor 4. Untuk soal nomor 4 kita punya fx x pangkat 3 tambah x kuadrat ditambah 4. Mintanya limit h dekati 0 f 3 tambah h per 2 ditambah f 3 min h per 2 kurang 80 dibagi h kuadrat. Ini sama dengan apaan? Oke begini. Untuk kerjakan yang beginian kita butuh rumus penjabaran pangkat 3. Kalau ada a tambah b pangkat 3 itu jadi a pangkat 3 tambah 3a kuadrat b tambah 3ab kuadrat tambah b pangkat 3. Kalau ada a min b pangkat 3 itu jadi a pangkat 3 kurang 3a kuadrat b tambah 3ab kuadrat min b pangkat 3. Itu ya, kita butuh penjabaran pangkat 3 buat kemudian soal ini nomor 4. Jadi langkah pertamanya kita cari dulu f3 tambah h per 2. Nah caranya begini, kita punya fx dia sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat ditambah 4 ya. Dan yang kita cari adalah f3 tambah h per 2. Nah si x nya diganti 3 tambah h per 2. Berarti x di luar kanan itu harus diganti 3 tambah h per 2. Oh berarti 3 tambah h per 2 dipangkatkan 3 tambah 3 plus h per 2 dikuadratin ditambah 4. Nah nanti kalau kita jabarin dengan rumus, sebentar ya.
Ini kalau kita jabarkan dengan rumus A plus B pangkat 3, bentuknya itu akan jadi 27 ditambah 27 per 2H ditambah 9 per 4 H kuadrat ditambah 98 H pangkat 3. Nah 3 tambah H per 2 dikuadratin, itu kalau kita jabarin ya, dia jadi 9 ditambah 3H ditambah 1/4 H kuadrat tambah 4 yang belakangnya. Ya 3 plus H dikuadratin, atau di 3H 3 tambah H per 2 dikuadratin jadi ini ya. Nah nanti hasil penjumlahan mereka jadi 1/8 H pangkat 3 9/4 H kuadrat tambah 1/4 H kuadrat itu jadi 10/4 ya, atau jadi 5/2 H kuadrat. 27 per 2H tambah 3H itu jadi 33 per 2H. Ops, 33 per 2H. 27 tambah 9 tambah 4 itu jadi 44 ya, gitu. Oh maaf ya, 40. 27 tambah 9 tambah 4 ya, 40. Dengan cara yang sama kita jabarkan F 3 min H per 2, begitu. Nah ini kalau dijabarkan X nya diganti 3 min H per 2, berarti X ganti 3 min H per 2, berarti 3 min H per 2 dipangkatin 3 tambah 3 min H per 2 dikuadratin tambah 4. Kalau kita jabarkan dengan rumus ini A min B pangkat 3 dan ini jabarkan dengan A min B pangkat 2, hasil penjabarannya adalah jadi min 1/8 H pangkat 3. Saya langsung saja biar cepat, tambah 5 per 2H kuadrat kurangi 33 per 2H ditambah 40, begitu ya. Nah sekarang karena kita butuh ini F 3 tambah H per 2 tambah F 3 min H per 2, berarti kita harus cari jumlahnya dulu. Kita punya F 3 tambah H per 2 itu adalah 1/8 H pangkat 3 tambah 5 per 2H kuadrat tambah 33 per 2H tambah 40. Lalu F 3 min H per 2 nya min 1/8 H pangkat 3 tambah 5 per 2H kuadrat min 33 per 2H plus 40 ya. Di sini tambah kan ya? Oh, berarti mereka berdua kita tambahin. Langsung saja kita tambahkan ya. Jadi yang kata lain kita bakal punya F 3 tambah H per 2 tambah F 3 min H per 2 1/8 tambah min 1/8 habis ya. 5 per 2 tambah 5 per 2 itu jadi 5H kuadrat. 3 per 2 tambah min 33 per 2 habis. 40 tambah 40 80. Ya, kita sudah dapat ya. Jadi seperti ini rupanya. Nah sekarang ke step terakhir ya. Nanti dengan kata lain yang limit H menuju 0 F 3 tambah H per 2 tambah F 3 min H per 2 per H kuadrat ya. Sorry ini kurang 80 belakangnya ya. Ternyata dia jadi limit H dekati 0. Ini tadi jadi 5H kuadrat tambah 80 ya. 5H kuadrat tambah 80, yang ini tadi ya. Terus dikurangi 80 dibagi H kuadrat. Itu ya jadinya. Nah sekarang 80 kurang 80 kan habis ya. Jadi misalkan 5H kuadrat bagi H kuadrat, 5H kuadrat bagi H kuadrat, H kuadratnya habis. Oh jawabannya jadi 5. Seperti itu ya. Ini jawabannya. Oke, silakan di screenshot dulu apabila diperlukan. Oke, saya hapus dulu ya kalau begitu. Ini soal nomor 5, limit X dekati 1 min X tambah sin X min 1 per X min 1 pangkat 3. Jelas kalau 1 substitusi ke sini, ke atas ke bawah akan jadi 0 per 0. Dan 0 per 0 itu nggak boleh jadi hasil di limit ya, karena tertentu. Tapi kalau kita utak-atik menggunakan rumus, di sini sayangnya tidak ada rumus yang membantu.
Kalau tidak ada fungsi yang bisa membantu, berarti kita harus menggunakan turunan. Nah, sekarang begini. Kalau ada fungsi Y sama dengan sin X ditambah A, dan ingin kita cari turunannya, berarti nanti Y aksen ya, atau turunannya Y aksen atau turunannya adalah cos X tambah A, gitu ya. Pada fungsi Y sama dengan X min 1 pangkat N, bukan min 1, X plus A aja ya. Jadi X ditambah angka berapapun, mau plus atau ditambah angka minus bebas ya. X sama pangkat N, kalau kita coba cari turunannya atau Y aksen ya, berarti ya ini sama kayak turunan biasa, pangkatnya turun ke bawah seperti biasa, lalu pangkatnya kurang 1. Seperti ini ya. Kita mulai ya. Oh, berarti nanti ini sama dengan limit X dekati 1 turunan 1 0 kurangi turunan X 1 turunan sin X min 1, berarti pakai rumus yang ini cos X min 1 ya, per turunan X min 1 pangkat 3 kali X min 1 di kuadratin ya. Sekarang kalau kita substitusi 0 kurang 1 masuk di sini kan cos 0, cos 0 1 kan ya. 0 kurang 1 min 1, min 1 tambah 1 0, min 1 kurang 1 0 ya. Oh, ini 0 per 0. Kalau setelah turunin masih 0 per 0, berarti tugas kita ya turunin lagi. Jadi kalau setelah turunin terus disubstitusi dan masih 0 per 0, ya berarti turunin lagi sekali lagi. Nah, turunan cos itu apa? Turunan cos min sin. Ini kan angka ya. Angka turunannya 0, berarti nggak usah kita hiraukan, buang aja. Turunan cos apa? Min sin. Berarti jadi min sin X min 1. Nah, sekarang 3 ini bertindak sebagai koefisien dari X min 1 kuadrat. Koefisien nggak kena pengaruh turunan, berarti koefisiennya masih hidup, nggak kena efek turunan. X min 1 kuadrat turunin pakai cara ini, berarti jadi 2 kali X min 1 pangkat 1. Tapi pangkat 1 lazimnya nggak pernah ditulis. Sin bisa dicoret kalau belakangnya ada pasangan yang sama. Oh, ada yang sama, berarti sin X min 1 bagi X min 1 jadi 1. Berarti ini jadi min 1 per 3 kali 6. Oh, jadi min 1/6 jawabannya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi nomor 6 ya.